Kalau dari sisi pengawasan, apa saja yang menjadi fokus utama BPOM dalam memastikan kosmetik aman yang beredar? Sekarang itu lebih difokuskan ke produk-produk kosmetik yang TIE kita sebutnya. TIE itu tanpa izin edar. Ternyata masih marak, Mas Leo, baik itu yang dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Nah, kemudian juga jangan terlalu termakan dengan klaim yang berlebihan, overklaim. Makanya ingat kata BPOM. Halo sahabat BPOM, berjumpa lagi bersama podcast Podcast Obat dan Makanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Bersama saya Leo Sukamta yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian, ada dua narasumber istimewa. Ada Bapak Vicky Agung Krisnanto Agung, S-Fram APT M-Fram dari bidang pemeriksaan Balai Besar POM di Palangkaraya. Kemudian ada juga Ibu Ayu Zevania Kristianti Pailang, SSI APT atau akrab disapa dengan Ibu Aze dari bidang pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya. Senang sekali kita hari ini bisa mengobrol soal kosmetik. Topik ini dekat dengan keseharian kita, bukan hanya soal tampil cantik atau ganteng, tapi juga tentang keamanan produk yang kita gunakan sehari-hari. Kalau kita bicara soal kosmetik, tentu nggak bisa lepas dari regulasi dan pengawasannya. Produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak hanya dinilai dari sisi manfaat dan tampilannya saja, tetapi juga harus memenuhi berbagai aturan dan standar yang ditetapkan pemerintah. Regulasi inilah yang menjadi dasar agar setiap kosmetik yang beredar terjamin aman, bermutu, dan bermanfaat. Karena itu penting untuk memahami bagaimana sebenarnya regulasi dan mekanisme pengawasan kosmetik yang dilakukan. Kalau kita lihat kosmetik, sekarang kan makin berkembang ya. Boleh diceritakan bagaimana tren peredaran kosmetik di Indonesia saat ini menurut Pak Vicky? Oke, baik. Ya, memang kosmetik ini seperti tadi Mas Leo sampaikan ya, bahwa kosmetik ini sebenarnya nggak lepas dari kita. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya pakai kosmetik ya. Mulai dari alat-alat mandi sampai skincare dan lain sebagainya, itu kita itu lekat setiap hari itu pasti kita punya kosmetik. Nah, bagaimana trennya peredarannya sekarang di Indonesia? Peredarannya ini trennya tidak hanya kosmetik ini dijual di gerai-gerai atau di tempat distribusi kosmetik, toko-toko, tetapi juga trennya beralih ke kosmetik yang dijual secara online. Dan di mana penjualan secara online ini dia lebih marak atau customer juga lebih senang ternyata beli online. Padahal perlu diwaspadai, ada beberapa tips nanti yang perlu dipertimbangkan sebelum para customer ini membeli kosmetik khususnya secara online. Oh, menarik sekali ya Mas Vicky. Oke, untuk selanjutnya, kalau dari sisi pengawasan, apa saja yang menjadi fokus utama BPOM dalam memastikan kosmetik aman yang beredar? Baik, kalau kita ngomongin pengawasan terkait kosmetik ya, sebenarnya pengawasan ini mirip dengan pengawasan komoditi lain, tidak hanya kosmetik, secara umum ya, secara umum. Baik itu obat tradisional atau obat bahan alam, ada suplemen kesehatan, kosmetik itu sendiri, itu pengawasannya kita menggunakan pengawasan dengan konsep full spectrum atau menyeluruh ya, menyeluruh, dimana kita mengenal istilah pengawasan pre-market dan post-market. Nah, pre-market ini di mana produk tersebut atau kosmetik dalam hal ini ya, sebelum dia diedarkan, pengawasannya dilakukan secara pre-market, yaitu kita memandu pelaku usaha yang memproduksi ini untuk menerapkan yang namanya cara produksi kosmetik yang baik atau CPKB. Dengan dia menerapkan CPKB dalam membuat kosmetik, diharapkan kosmetik yang dihasilkan itu kosmetik yang aman dan bermutu. Itu pengawasan sebelum kosmetik itu bisa beredar. Setelah dia menerapkan CPKB dan dia mendaftarkan kosmetiknya, dia akan mendapatkan yang namanya nomor izin edar. Nah, setelah dia punya nomor izin edar ini, dia bisa mengedarkan kosmetik ini ke pasaran. Bagaimana setelah di pasaran? BPOM melanjutkan lagi pengawasannya dengan yang namanya pengawasan post market atau pengawasan yang dilakukan setelah atau selama kosmetik tersebut dijual. Kalau kita bicara post market ini apa aja? Banyak jenisnya post market. Mulai kita melakukan pengawasan di tempat-tempat atau gerai-gerai tadi. Kita sebutnya sarana distribusi. Apakah sarana distribusi tersebut atau toko tersebut itu mengelola barang-barang kosmetiknya dengan baik?
dijaga suhunya, dijaga kerapiannya, dijaga penyimpanannya, displaynya dan lain sebagainya. Dapat dari mana, bagaimana cara dia menjual ke customer, itu juga kita awasi. Kemudian ada juga kita lanjutkan pengawasan melihat kembali sarana produksinya. Jadi yang kemarin kita dampingin untuk mendapatkan izin edar, setelah dapat izin edar, tempat produksinya kita awasin rutin nih setiap tahun. Masih dia konsisten nggak memproduksi dengan menerapkan CPKBKD. Ada juga pengawasan post market yang disebut dengan pengawasan iklan dan promosi. Nah, kita juga mengawasi nih iklan-iklan kosmetik ini sesuai aturan atau enggak. Dia lebih overclaim atau enggak. Gitu. Ya kan kadang ada yang mencerahkan dalam berlebihan 4 jam gitu misalnya, kan itu sangat berlebihan dan menyesatkan. Kemudian promosi juga seperti itu. Ada lagi pengawasan post market juga yang dilakukan oleh teman-teman di pengujian ya Mbak Aze ya, yaitu dengan kita sampling kosmetik yang ada di pasaran, kemudian kita uji di laboratorium, kita lihat apakah ada kandungan bahan berbahayanya, kita uji parameter-parameter yang memang dibutuhkan untuk diketahui mana saja apakah kosmetik ini berbahaya atau tidak. Nah, dan jenis-jenis pengawasan post market yang lainnya. Jadi Mas Leo tanya tren pengawasannya ya. Itu sekarang itu lebih difokuskan ke produk-produk kosmetik yang TIE kita sebutnya. TIE itu tanpa izin edar. Ternyata masih marak Mas Leo, baik itu yang dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Nah, yang rame ini beberapa waktu terakhir ini yang dari Thailand ya, yang lagi marak ya. Itu banyak kosmetik-kosmetik dari Thailand yang masuk ke Indonesia itu ternyata nggak punya izin edar. Nah, itu yang kita sebagai pemerintah tidak berani menjamin apakah produk ini aman atau tidak. Makanya kita selalu sampaikan ke customer, kalau dia nanti mau membeli kosmetik, pastikan punya nomor izin edar. Kalau nggak ada nomor izin edarnya, mohon maaf, pemerintah dalam hal ini BPOM tidak bisa menjamin. Jadi lihat dulu nomor izin edarnya. Kenapa sih pengawasan produk kosmetik ini penting banget dilakukan, dan tantangan apa yang paling sering dihadapi di lapangan? Penting banget ya, karena tadi saya sampaikan kosmetik ini melekat. Setiap hari kita pakai kosmetik, kita mandi, kita merawat kulit kita, tubuh kita, rambut kita, itu semuanya pakai kosmetik. Kenapa penting ya? Karena bukan dikonsumsi ya, digunakan setiap hari oleh masyarakat luas, oleh publik, oleh customer. Jadi kita harus ketat dalam pengawasannya. Maraknya kosmetik-kosmetik yang dia menggunakan kita sebutnya etiket biru. Nah, apa itu etiket biru? Nanti kita obrolkan di sesi berikutnya mungkin ya. Kemudian ada lagi kosmetik yang dia itu digunakan tapi dimasukkan ke dalam bagian tubuh. Contohnya adalah injeksi. Nah, sebenarnya itu bukan kosmetik. Ya, itu kosmetik itu adalah pengertiannya sediaan yang digunakan di luar tubuh, di permukaan. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa sebut dia kosmetik kalau dia dimasukkan ke dalam tubuh, karena kosmetik itu untuk bagian luar tubuh saja. Nah, ini banyak mengklaim injeksi-injeksi pemutih dan lain sebagainya, dia mengklaim kosmetik padahal itu bukan kosmetik dan itu berbahaya ya. Seperti itu. Kalau masyarakat mau memastikan kosmetik itu resmi atau tidak, bagaimana cara kita bisa tahu produk itu sudah punya izin edar? Nah, tadi saya sampaikan customer harus lebih cerdas sekarang membeli kosmetik, tidak hanya kosmetik ya, tapi produk-produk komoditi lain seperti pangan, obat tradisional, tapi kita sekarang fokusnya ke kosmetik. Itu adalah pilihlah yang mempunyai nomor izin edar. Bagaimana cara ngeceknya? Kan pertanyaannya gitu. Bisa dilihat langsung pada kemasannya. Kalau untuk kosmetik itu nanti ada kodenya, yaitu nomor izin edar dari BPOM itu adalah BPOM N depannya, N kodenya, N itu notifikasi. Ya, ada NA, NB, NC, ND, dan NE. A, B, C, D, E ini mewakili benua di mana kosmetik tersebut dibikin. Nah, jadi jangan kaget nanti, kok punya aku NA, tapi punyamu yang beli kok NC. Nah, itu berarti benuanya beda yang memproduksi gitu. Kalau A itu biasanya Asia. Ya, yang marak di Indonesia ini NA memang kebanyakan dari Asia ya. Kemudian kita bisa memastikan nggak nomor yang tercantum di situ itu ternyata nomor asli atau abal-abal. Siapa tahu ada produsen yang sengaja menempelkan nomornya, tapi ternyata itu nomor palsu. Kita bisa ngecek menggunakan aplikasi yang namanya BPOM Mobile. Ya. Dan di kemasan kosmetik sekarang juga sudah dipersyaratkan untuk memiliki dia 2D barcode atau kita sebut dengan QR ya. QR.
Dimana kalau QR itu kita scan menggunakan BPOM Mobile, dia akan muncul identitas produknya, apakah ini produk dikenali atau tidak. Oke. Nah, itu untuk mengecek keaslian nomor izin edar pada produk. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran kosmetiknya, bisa download BPOM Mobile. Kalau kita bicara kosmetik, tentu masyarakat sangat peduli pada hasil akhirnya. Apakah aman dipakai? Apakah benar-benar sesuai klaimnya? Dan tentu saja tidak menimbulkan efek samping. Nah, di balik itu semua ada proses penting yang sering tidak diketahui konsumen, yaitu pengujian produk kosmetik di laboratorium. Dari proses inilah kita bisa memastikan apakah sesuatu produk benar-benar memenuhi standar keamanan. Nah, menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam, seperti apa sebenarnya proses pengujian kosmetik itu dilakukan, parameter apa saja yang dilihat, dan bagaimana tindak lanjut dari hasil uji yang ditemukan. Menurut Ibu Aze, apakah standar khusus yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian kosmetik di Indonesia? Bagaimana proses pengujian laboratorium terhadap kosmetik dilakukan? Dan parameter apa saja yang bisa diuji dalam kosmetik, misalnya bahan berbahaya, kandungan logam berat, atau mikrobiologi, dan lain-lain. Iya Mas Leo, mungkin kalau kita bicara masalah standar atau acuan ya, kita nggak boleh sembarangan nih. Jadi saya di sini izin nih pakai contekan saya, karena iya. Jadi kita nggak boleh salah untuk acuannya. Untuk dari pengujian kosmetik itu sendiri sebenarnya ada beberapa acuan gitu. Mungkin yang pertama mungkin dari acuan untuk kita melakukan pengujian apa-apa aja nih. Jadi tergantung dari kategori si kosmetik itu. Jadi tadi dari Mas Vicky, teman-teman bagian pemeriksaan tadi kan sudah melakukan samplingnya. Jadi proses pengawasan post market yang dilakukan dengan metode sampling, di mana hasil sampling itu akan dimasukkan ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Nah, bagaimana kita bisa tahu kategori apa aja nih yang akan disampling gitu? Itu setiap tahunnya Badan POM akan mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang pedoman sampling terhadap seluruh komoditi yang menjadi pengawasan dari Badan POM. Nah, salah satunya adalah komoditi kosmetik. Nah, untuk komoditi kosmetik ini ada beberapa untuk acuannya. Tadi yang pertama itu adalah pedoman samplingnya, tentunya untuk melihat apa-apa saja sih parameter uji kritis yang harus diujikan pada komoditi kosmetik tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah acuan berupa metode pengujian. Nah, metode pengujian ini kami bisa ambil dari beberapa metode baku seperti metode analisa yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PTGOMN), yaitu salah satu unit ya yang berada juga di bawah Badan POM. Kemudian juga kami menggunakan metode analisa dari ACM atau ASEAN Cosmetic Method. Jadi metode ini digunakan oleh seluruh negara di ASEAN. Nah, kemudian ada juga acuan terkait persyaratannya. Nah, setelah kita menguji kan pasti ada hasil uji. Nah, hasil uji itu pasti kan diatur ya, syarat-syarat keberterimaan dari hasil ujinya itu diatur pada yang pertama itu dari Peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2019 itu tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Kemudian itu ada perubahan di tahun 2019 menjadi Perbepom nomor 17 tahun 2022 itu tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Kemudian yang paling baru nih ada Perbepom nomor 16 tahun 2024 tentang batas cemaran dalam kosmetika gitu. Nah, jadi dari acuan inilah kami di lab itu melakukan pengujian terhadap sampel-sampel yang telah diserahkan oleh tim pemeriksaan kepada laboratorium untuk dilakukan pengujian. Nah, kemudian tadi apa-apa saja sih parameter ujinya gitu ya. Nah, parameter uji itu ada beberapa ya. Jadi dilihat dari uji keamanannya dan uji mutunya gitu. Uji keamanan itu ada beberapa ya, ada bahan dilarang atau berbahaya. Nah, itu misalnya mungkin hidrokinon, asam retinoat, merkuri. Nah, cemaran logam berat tadi termasuk merkuri. Nah, kemudian cemaran kimianya, misalnya dari yang marak kemarin mungkin cemaran dari etilen glikol dan dietilen glikol itu juga diujikan dalam kosmetik.
tapi dia dimasukkan ke dalam cemaran. Jadi kita bisa bilang sebagai salah satu cemaran kimia. Kemudian cemaran bakteri patogen. Nah, cemaran bakteri patogen ini yang bisa diujikan yaitu seperti identifikasi Candida albicans, identifikasi Pseudomonas aeruginosa gitu. Kemudian untuk dari uji mutunya, nah ini terkait dengan bahan-bahan yang diizinkan, namun dengan pembatasan dalam artian ada kadar maksimal yang diperbolehkan boleh ada dalam kosmetik tersebut gitu. Kemudian untuk dari mikrobiologinya itu ada angka lempeng total dan angka kapang kamir. Nah itu mungkin untuk jenis parameter uji. Nah mungkin itu Mas. Ngomong-ngomong tadi ada disebutkan oleh Mas Vicky tentang etika biru. Etika biru. Jadi sebenarnya itu apa sih, Mas? Oke, baik. Mungkin ini juga tren yang beberapa tahun terakhir ini sedang marak juga, bahwa banyak dijual kosmetik-kosmetik yang dia itu kita bilangnya asalnya adalah dari racikan dari klinik-klinik biasanya, dan dia memiliki tempelan di dalam kemasannya itu warnanya biru. Nah, makanya dibilang ini adalah kosmetik dengan etiket biru, istilahnya seperti itu. Sebenarnya apa itu kosmetik dengan etiket biru? Kosmetik etiket biru itu biasanya didapatkan oleh seorang customer atau pasien dalam hal ini yang memiliki masalah kulit. Kemudian dia datang ke klinik, di mana klinik itu dia memeriksakan keadaan kulitnya yang bermasalah kepada dokter. Setelah dokter mendiagnosa, dia akan memberikan obat atau terapi. Nah, terapi itulah biasanya dalam bentuk salah satunya itu krim racikan tadi. Jadi krim racikan tadi yang diberi etiket warna biru itu adalah obat yang diberikan kepada pasien tertentu yang memiliki masalah kulit tertentu setelah hasil pemeriksaan dari dokter. Nah, itu adalah etiket biru. Tetapi ternyata nakalnya disalahgunakan oleh para oknum. Jadi dia menjual racikan-racikan ini. Jadi racikan ini dibikin banyak, karena merasa racikannya ini bagus dan bisa berefek baik di pasien yang tadi. Akhirnya dia jual secara luas. Nah, padahal nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena krim dengan racikan dan etiket biru ini adalah khusus diberikan untuk satu orang tersebut saja, setelah mendapatkan diagnosa dari dokter, setelah mendapatkan pemeriksaan dari dokter. Jadi dia tidak boleh dijual bebas. Salahnya sekarang banyak oknum-oknum yang menjual krim-krim racikan itu secara bebas. Jadi dia racik sendiri, dia beri label sendiri, dia jual secara bebas. Dimana biasanya karena ini sebenarnya seperti resep dari dokter, krim ini biasanya mengandung bahan aktif atau obat. Betul ya, biasanya mengandung bahan aktif atau obat yang dimana tidak bisa dijual secara luas, tapi ini diberikan langsung oleh tenaga kesehatan yaitu dokter dan diracik oleh apoteker biasanya. Nah, itu dia kenapa krim racikan etiket biru ini tidak boleh diperjualbelikan secara luas. Mungkin Mas kalau boleh menambahkan sedikit ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara masalah bahan dilarang, bukan berarti semua bahan itu dilarang dalam artian tidak boleh sama sekali ditambahkan gitu. Nah, cuman saya ambil contoh dari salah satu mungkin asam retinoat gitu ya. Asam retinoat sebenarnya boleh saja ditambahkan ke dalam suatu sediaan krim. Kita nggak bilang kosmetik ya. Boleh ditambahkan dalam krim, tapi dengan dosis tertentu. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Vicky bahwa berarti orang yang diberikan seberapapun dosis dari asam retinoat tersebut itu kan sesuai dengan anjuran dokter, berarti dengan resep gitu. Nah, ketika suatu krim misalnya itu ditambahkan asam retinoat secara sengaja sesuai dengan resep dokter, itu bukan lagi penyebutannya sebagai kosmetik. Karena dia punya efek untuk terapi penyembuhan, berarti penyebutannya bukan kosmetik tapi obat gitu. Jadi tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Nah, pengawasan Badan POM adalah terhadap kosmetik yang dijual bebas di pasaran gitu loh. Etiket biru yang dijual bebas di pasaran. Kalau etiket biru itu didapat karena dia setelah dari dokter kecantikan misalnya, itu boleh, nggak apa-apa. Hanya untuk dia sendiri. Gitu. Oke.
Setelah ditemukannya produk tidak memenuhi syarat dan adanya etiket biru, apakah langkah BPOM selanjutnya? Apakah langsung ditarik dari peredaran atau ada mekanisme lain? Biasanya kalau ada kegiatan seperti salah satu kegiatan pengawasan kita yaitu intensifikasi pengawasan di klinik-klinik biasanya terhadap tidak hanya di klinik ya, bahkan di sarana distribusi juga. Kalau ketahuan ada yang menjual kosmetik dengan etiket biru, biasanya kita akan amankan dan kita bisa minta untuk pemiliknya itu memusnahkan dengan disaksikan oleh petugas BPOM. Jadi tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Kita bisa minta untuk pemiliknya memusnahkan produk tersebut karena itu termasuk produk ilegal dengan saksi adalah petugas BPOM. Itu tidak lanjut yang biasa. Kalau yang tanpa izin edar sama, kita juga akan minta untuk dimusnahkan karena kita tidak bisa memastikan apakah produk tersebut aman atau tidak. Seperti itu. Ya, mungkin saya nambahin untuk yang tidak memenuhi syarat secara hasil pengujian ya Mas Leo. Jadi dari acuan tadi, kita kan acuannya kita dari pedoman sampling ya. Dari acuan pedoman sampling ini dinyatakan bahwa ketika kita menemukan hasil uji yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini, berarti dia penyebutan kami di lab itu adalah hasil uji di luar spesifikasi. Nah, kalau tahapan di laboratorium, setelah kita menemukan hasil HULS, kemudian kita lakukan investigasi dulu nih. Jadi dari lab sendiri juga akan memastikan bahwa dari segi reagen kami, dari segi kompetensi pengujian ataupun pengalaman si penguji ataupun dari peralatan kami itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang dapat menghasilkan hasil uji sedemikian. Entah dia hasil uji memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Jadi kita dari pengujian juga harus memastikan dulu bahwa semuanya sudah sesuai dengan standarnya gitu ya. Nah, ketika memang setelah diinvestigasi tidak ada masalah, berarti memang hasil uji tidak memenuhi syarat ini dinyatakan valid. Kemudian hal itu harus kami laporkan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik di bawah Kedeputian 2 Badan POM. Nah, kemudian nanti hasil dari hasil sampel yang tidak memenuhi syarat ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Ditwas Kosmetik tadi. Kemudian mungkin nanti akan mereka melakukan dulu penelusuran ya Mas ya, penelusuran terhadap sampelnya dulu gitu. Terus hasil ujinya juga dia akan memeriksa administrasi dari kami gitu, dari lab sendiri. Nah, dari situlah mereka mungkin akan nantinya lakukan suatu press conference atau iya press release mungkin ya Mas ya. Itu mungkin berisi tentang public warning terkait sampel-sampel apa aja, sampel kosmetik apa aja yang tidak memenuhi persyaratan gitu. Dari seluruh unit pelaksana teknis atau balai-balai di seluruh Indonesia. Ini kan dari Palangkaraya. Palangkaraya melaporkan, dari Jakarta melaporkan, dari di daerah Papua, Manado semuanya melaporkan, direkap oleh pusat, di tracking dulu ya, tidak langsung tapi ada evaluasi dulu. Setelah memang benar-benar ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, baru direkap dalam suatu press release tadi yang kita sebut, kita kenal dengan public warning. Nah, itu dipublikasikan juga di website BPOM, dipublikasikan juga di media sosialnya BPOM. Jadi untuk customer bisa mengetahui update produk mana saja yang berbahaya dari hasil uji BPOM itu melalui salah satunya medsos itu. Ya, kebetulan beberapa postingan medsos BPOM terakhir ini itu merilis ada 30-an produk ya yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya, kemudian ada 16 produk yang izin edarnya ditarik, kemudian yang terbaru ini juga ada produk-produk dengan cara promosi yang kurang tepat juga. Nah, itu juga diberi peringatan atau ditindaklanjutin oleh BPOM. Ya. Bagaimana koordinasi dengan pelaku usaha terkait produk yang diberi etiket biru dari Bapak dan Oke, kalau Bapak Kiki? sebenarnya bukan pelaku usaha ya. Kalau kita sebutnya pelaku usaha berarti dia memproduksi etiket biru gitu ya. Sebenarnya bukan pelaku usaha, tapi yang membuat itu memang kebanyakan oknum ya, oknum yang mungkin bisa jadi oknum itu berada di klinik dengan di klinik kecantikan yang biasa dia memang sudah punya formulanya, akhirnya dia memperbanyak gitu dan menjual secara tidak resmi atau kita bilang ilegal. Bagaimana? Ya kita beri peringatan gitu. Kita
kita berikan efek jerah dengan cara memusnahkan, karena kita pernah juga memusnahkan langsung pemiliknya, kita minta untuk memusnahkan di depan petugas yang mereka merasa sangat rugi, karena kalau secara nilai ekonominya itu bisa mungkin belasan bahkan puluhan juta untuk dia rugi. Nah, itu adalah efek jerah, pemberian efek jerah, sehingga dia tidak mengulangi kegiatan itu lagi, kegiatan menjual krim racikan beretiket biru tadi secara bebas. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat jika menemukan produk dengan etiket biru di pasaran? Apa yang dilakukan? Jangan dibeli. Jangan dibeli. Yang Iya, pertama. benar sekali. Betul. Yang kedua, dilaporkan. Dilaporkan. Ya, tadi Mbak Azza sampaikan bahwa etiket biru itu ada bahan aktifnya, biasanya ada obat yang ditambahkan di situ. Jadi sebenarnya dia tidak bisa disebut dengan kosmetik, tapi dia disebut dengan obat sebenarnya, berbentuk krim. Karena ada bahan obatnya, ada bahan aktifnya. Gimana kalau menemukan? Jangan dibeli yang pertama. Yang kedua, laporkan. Bagaimana melaporkannya? Kita ada kanal-kanal pelaporan seperti inovasi yang kita namakan Elamahamen. Elamahamen. Ya, Elamahamen itu kita juga tempel di beberapa toko kosmetik. Link yang bisa, kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan oleh customer untuk melaporkan. Nah, misalkan menemukan, bisa langsung ke situ, ataupun ke Halo Infocom untuk Balai Besar POM Palangkaraya. Kalau di pusat ada Halo Bepom. Halo Bepom. Iya, betul. Jadi banyak channel yang bisa dilakukan. Yang dilakukan dua, satu jangan dibeli, dua laporkan kepada kantor Bepom terdekat. Nah, dari sahabat Bepom, jadi kalau menemukan produk beretiket biru bisa jangan dibeli dan bisa dilaporkan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya regulasi, pengujian hingga hasil uji dalam memastikan kosmetik yang beredar dan benar-benar aman digunakan masyarakat. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, untuk lebih peduli pada keamanan produk kosmetik. Sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini, ada nggak sih pesan khusus dari Bapak dan Ibu untuk para pendengar kita, sahabat Bepom, baik yang sehari-hari pakai kosmetik maupun pelaku usaha yang mau produksinya? Gimana cara masyarakat lebih cerdas dalam memilih kosmetik yang aman? Oke, ini kalau dari saya pesannya itu ke pelaku usaha ya. Nah, nanti yang masyarakat bisa dari Mbak Azza nih. Oke. Nah, biasanya kalau dari pelaku usaha pemproduksi kosmetik, kita menyampaikan bahwa produksilah kosmetik sesuai dengan cara produksi kosmetik yang baik sebagai acuannya, CPKB atau GMP-nya. Ya, panduan mereka dalam memproduksi suatu produk, yaitu cara produksi kosmetik yang baik. Itu pesan kepada para pelaku usaha kosmetik. Kalau merasa produk Anda belum punya izin edar, daftarkan izin edarnya. Ya, silakan datang ke Balai Besar POM Palangkaraya. Kita memiliki layanan pendampingan pendaftaran izin edar untuk kosmetik juga. Nah, kita akan bantu, kita dampingi bagaimana cara menetapkan CPKB yang baik, bagaimana cara mendapatkan sertifikat CPKB tersebut, dan bagaimana nanti meregistrasikannya. Seperti itu pesan untuk para pelaku usaha. Mungkin kalau untuk masyarakat bisa berhasil. Iya, mungkin ini satu tagline aja dari saya, Mas. Mau cantik, ingat harus beli produk kosmetik yang aman dan bermutu, dan jangan lupa cek di Bepom Mobile untuk nomor registrasi produk yang kamu gunakan. Ya. Tambahin juga dengan biasakan ceklik. Iya, ceklik sebelum berbelanja. Apa itu ceklik? Iya, ceklik itu adalah tagline juga dari Bepom, di mana sebelum masyarakat berbelanja komoditi apapun, makanan, kosmetik, obat tradisional, obat, itu harus mengecek KLIK. Cek KLIK dengan tanda atau logo, iya, centang seperti ini. Centang. Cek KLIK. K yang pertama adalah kemasannya. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak rusak. Cek kedua ya, cek L, labelnya. Baca labelnya, informasinya, gizinya, peringatannya. Biasanya ada kandungan alergen kalau pada makanan. Kalau kosmetik itu perhatiannya, bagaimana cara menggunakannya, cara menyimpannya, itu bisa dicek semua di label. Yang ketiga adalah cek izin edar. Apakah sudah ada nomor izin edarnya? NA, NB, NC, ND, dan NE yang tadi. Terakhir adalah cek kedaluarsanya. Jangan gunakan kosmetik yang sudah melewati tanggal kedaluarsa. Mungkin itu tuh. Menarik sekali. Nah, peran konsumen dalam mendukung pengawasan produk kosmetik
bagaimana sih dari Bapak Piki dan Bu Azza Peran masyarakat. Iya. Oke, peran konsumen masyarakat sebagai konsumen ya. Bisa ikut andil dalam melakukan pengawasan. Karena kita mengenal sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia itu dengan sistem 3 lapis. Pengawasan oleh pelaku usaha itu sendiri dengan menerapkan cara produksi yang baik, pengawasan oleh pemerintah atau regulator, dan pengawasan oleh masyarakat. Nah, masyarakat bisa mengambil peran pengawasan di sini dengan cara apa? Dengan cara checklist tadi. Ya, melaporkan apabila ada produk yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki izin edar. Ya. Kedua, masyarakat bisa ikut berperan dalam tadi melaporkan produk yang tidak ada izin edar serta melaporkan efek samping penggunaan kosmetik. Itu sebagai bahan masukan juga nanti untuk pabriknya. Iya, jadi laporkan produk yang tanpa izin edar. Kedua, laporkan jika mengalami efek samping dalam penggunaannya. 2 ini. Gitu. Oke, yang terakhir, harapan atau pesan Bapak dan Ibu terkait pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan kosmetik. Mungkin ada ya, kan menutup. Mungkin untuk harapannya ya, karena kosmetik ini kan sekarang kan penjualannya itu nggak hanya di offline ya, tapi lebih banyak di online malah. Nah, mungkin harapan saya karena semua masyarakat kita ini udah pintar-pintar sebenarnya ya, apalagi banyak juga beauty vlogger yang menjadi memberikan ini ya testimoninya mungkin, atau biasanya ini anak-anak muda nih melihat para beauty vlogger malah. Cuman jangan lupa kita tetap harus menjadi konsumen yang pintar ya, dalam artian jangan serta-merta kita termakan iklan gitu. Bisa saja mungkin masalah efek samping tadi mungkin di orang lain atau di beauty vloggernya mungkin tidak ada masalah, tetapi ketika kita gunakan mungkin ada keluhan. Kemudian juga iya, sensitif, itu masalah sensitivitas kulit biasanya ya. Kemudian juga jangan terlalu termakan dengan klaim yang berlebihan, overklaim. Jadi kita tetap harus melihat kembali tadi ke checklistnya, dan yang jelas jangan takut kalau ada yang mau dilaporkan gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk ke Badan POM, ke Balai Besar POM di Palangkaraya. Untuk teman-teman di Palangkaraya dan sekitarnya, silakan melaporkan ke kami ketika ada keluhan. Mungkin begitu. Satu lagi mungkin menambahkan, tadi Mbak Azza menyampaikan banyak influencer, beauty vlogger yang malah justru lebih didengarkan oleh para customer ya, daripada mendengarkan BPOM. Ya, padahal kita sebagai regulator itu memiliki kewenangan dan memiliki dasar yang kuat berdasarkan, kalau kita bilang ilmiah ya, dalam menyampaikan informasi. Makanya ingat kata BPOM. Ingat kata BPOM. Jangan dengarkan kata orang ya. Jangan dengarkan kata orang, pastikan kata BPOM, kata si ini, kata si itu gitu. Tapi pastikan sumber informasinya adalah dari BPOM. Jadi dengarkan kata BPOM. Mungkin seperti itu. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi bekal dan bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat BPOM yang sudah mendengar dan menonton ini sampai selesai. Sampai jumpa di podcast Om selanjutnya. Ya. Jangan lupa checklist. Ingat kata BPOM. Ingat kata BPOM.